Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa semua, dimanapun Anda berada, semoga sampai saat ini selalu sehat dan tetap semangat. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membuat bekas raket nyamuk ya. Ini sudah rusak, dan nanti akan kita buat untuk ram nyamuk ya. Itu di atas pintu dan atas jendela paten. Jadi nanti mesin ini kita gunakan untuk raket nyamuk di atas itu dengan cas HP paten tanpa ngecas baterai lagi, dan ini kebetulan sudah rusak dan nanti akan kita buktikan, dan saya telah membuktikannya. Dan bagaimana caranya? Ini kita gunakan ram yang kayak gini ya, ram yang besar yang biasa untuk kandang burung ya, tapi ini harus yang putih ya, tidak boleh yang hijau atau yang dicat. Dan ini ram nyamuk aluminium yang asli juga. Dan bagaimana caranya? Langsung saja kita ke TKP. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, pertama-tama kita butuhkan raket nyamuk yang sudah rusak ya, ini. Yang kedua adalah ini cas HP ya, kecil nggak apa-apa, pengganti baterai. Nanti juga dicari kabelnya. Oke. Yang ketiga adalah ini ram nyamuk ya. Ini ram nyamuk yang lembut ya, tapi aluminium ya, bukan yang cet-cetan. Yang aluminium asli ya, silver, bukan yang dicat putih atau coklat, tidak bisa. Dan ini ram yang agak gede ya, biasa untuk kandang-kandang burung kecil ya. Ini ukurannya lubangnya sekitar 1 cm ya. Ini yang tipis juga nggak masalah, yang kecil. Jadi nanti sesuai ukurannya tadi. Yang keempat adalah kita gunakan double tip. Ini yang ada busanya, yang warna hijau gini atau warna apa yang ada busanya ya. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan, kita paham dulu tentang raket nyamuk. Raket nyamuk itu adalah dari DC 3,7 volt dinaikkan ke sekitar 600 volt ya. Jadi ini setrumnya naik, dan kalau ini antara ini dan ini nyamuk nempel, ini nyetrum dan langsung tewas ya, untuk nyamuk. Tapi kalau untuk manusia aman ya, paling kaget ya. Ya kalau yang ini ya pingsan lah, tapi belum ada yang pingsan kena raket nyamuk ya. Jadi aman untuk manusia. Jadi karena ampernya kecil ya, jadi sistemnya kita jelaskan dulu. Jadi antara ini plus dan yang kecil ram ini main. Jadi nanti saat nyamuk ini masuk ke sini, lubang sini, antara ini kakinya mungkin sama sayapnya nempel di sini, langsung gosong. Ini kalau untuk nyamuk langsung terkapar. Dan sama dengan ini ya, ini min, ini plus ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan bikin frame-nya dulu. Ini yang untuk jendela dulu. Frame itu adalah kerangka ya, kerangka untuk jendela dulu 53 cm kali 18 cm ya. Jadi saya menggunakan ini GRC ya. Anda bisa menggunakan triplek, dipotong ya, kira-kira 3 cm atau 4 cm lah. Jadi ukurannya disesuaikan dengan ukuran lubang jendela Anda ya. Oke. Tapi sebelumnya supaya fresh, kita ngopi dulu ya, kopi hitam kupu-kupu, biar hitam yang penting laku. Oke, bismillah. Mantap ya, dengan gerimis-gerimis gini ngopi ya. Maju petani kopi Indonesia, tetap semangat ya. Tetap nonton di channel Harun Service. Oke, kita lanjutkan. Kita bikin frame-nya dulu. Caranya gimana? Ini frame-nya 2 ya, untuk dua lubang untuk 53 kali 18 cm. Jadi begini. Pakai triplek juga bisa ya. Yang jelas nanti begini, kita lem pakai pelem power dulu bisa.
Kita bikin yang semudahnya saja. Oke. Begini kita tetesin lem pakai lem power glue. Ini untuk premnya, untuk ini sama ini supaya tidak nempel. Bisa dilihat. Oke. Ini ukurannya 53 cm kali 18 cm. Ini sudah termasuk lebihnya ya, lebihnya. Jadi kalau jendela Anda nanti dilebihin sekitar 3 cm. Kanan, kiri, atas, bawah. Oke, paham? Sekarang kita lem pakai lem power glue ya. Di amplas juga lebih bagus. Kalau Anda punya triplek lebih bagus, digergaji bisa, pakai karter bisa. Cuma ini pakai GRC saya karena adanya GRC sama saja. Oke. Ya, antara aluminium ram nyamuk yang kecil dengan yang besar. Tinggal satu lagi, jadi sistemnya gampang sekali. Gini saja. Oke. Sekarang tinggal kita pakai, ini kita singkirkan dulu satu-satu dulu biar jelas. Ini kita singkirkan bentar. Nah, ini antara yang lubang 1 cm sama yang lubang kawat ram nyamuk yang aluminium asli ya, ini yang putih aluminium, bukan yang jet-jetan. Ini juga bukan yang jet-jetan. Oke. Kita beginin dulu. Sedikit ya, separuhnya biar nanti lengket. Kita pakai ini saja. Biar paten. Langsung buat list. Nah, begini. Kalian buat list. Kita tarik. Oke. Nah, ini langsung bisa buat list. Kita potong pakai cutter atau gunting. Oke. Sambil kita tarik ya, biar kenceng. Tinggal muter. Ini frame yang pertama, yang untuk kawat nyamuknya yang di dalam, dan ini yang di luar, nanti dari luar ini. Oke, kita balik dulu. Jadi kita potong, kita kurangin dulu. Kita kurangin kira-kira separuhnya ya, biar bisa nempel lem. Kita kurangin dulu, kita gunting. Bisa dilihat ya. Ini kita kurangin biar nempel di double tip, dan ini masih kurang, kita kurangin. Kita kurangin lagi, kita potong. Oke, jadi begini prosesnya. Langsung kita pakai double tip kayak tadi yang pakai busa. Kita tekan-tekan dulu biar kenceng ini. Oke, sekarang tinggal ini ya, jadi ada selisihnya supaya double tip lengket. Terakhir kita ini saja ya, kita potong. Selesai.
Jadi begini fungsinya, antara ini yang dalam ini sama yang luar ini, yang RAM besar tidak nempel. Nanti kalau nyamuknya nyangkut di sini sama di sini, peletek, jadi meninggal seketika. Oke, ini juga bisa kita pakai double tip supaya tidak. Oke, kita lanjutkan. Ini yang frame untuk kawan nyamuk yang di jendela ya, 2, ukurannya 53 x 18 cm. Dan yang ini yang panjang untuk pintu utama, ukurannya 90 x 18 cm ya. Jadi caranya kayak gitu tadi, bisa pakai triplek, bisa pakai GRC. Dan selain pakai double tip atau 3M, bisa juga pakai lem iPhone ya, triplek di lem iPhone ke sini juga bisa. Jadi semua terserah Anda. Oke, ini sudah kayak gini ya, jadi tidak nempel antara yang RAM kecil sama RAM besar ya. Jadi nanti kita akan pasangin kabel. Ini kabelnya dulu, nanti posisinya yang ini di dalam ya, yang kawat nyamuknya di dalam, yang kawat besarnya di luar. Dan kita sambung dulu kabelnya ini sama belakang. Oke, semuanya disambung dulu, nanti tinggal dikonek-konek. Kita butuhkan kabel ini ya, kabel kita sambung yang untuk rem gede dulu, yang untuk pintu. Ini kita ambil di sini sama di sebelahnya. Anggaplah ini yang plus, kita kasih yang oranye. Kita beginiin, kita tekuk, terus kita solder. Ini kelihatan, bentar. Ini begini, kita solder dulu. Dililit dulu ya, biar kuat. Oke, ini kelihatan. Ini dililit yang merah ini, yang RAM lembut. Anggaplah plusnya, kita ini lagi. Ini. Oke. Sekarang yang sebaliknya. Sebaliknya ini yang oke. Ini sudah beres, kita tutup lagi. Soldernya harus kenceng ya, dililit, disolder. Kalau nggak dililit, dia nggak lengket. Oke, udah, tinggal ditutup lagi. Oke, ini yang untuk dari luar ya. Oke, jadi ini sudah jadi. Nanti ini disambung ke yang RAM kecil itu tadi. Oke, kita singkirkan dulu. Sekarang ini yang 2. Pokoknya yang RAM-nya lubangnya ini, bentar, nggak kelihatan. Ini yang RAM-nya lubangnya besar, ini di luar nanti posisi, dan kita gabung saja nanti posisinya begini.
ya, 2 di jendela. Sekarang kita gabung dari sini saja, ini sama ini. Oke, prosesnya sama. Oke, ini anggaplah yang RAM kecil plus, yang ini plus, nih yang warna kuning kita gabung dulu. Sudah kita lilit, tinggal kita solder. Oke, tinggal sebelahnya dimasukin dulu ke RAM, ditarik, dililit, baru disolder. Oke, paten. Sekarang tinggal kita tutup lagi. Dan ini kita tutup lagi. Sekarang tinggal dibalik ke sebelahnya. Anggaplah ini yang main. Bentar. Yang warna abu-abu, warna ungu, maaf. Ini anggaplah main. Ya, kita masukin dulu ke sini. Ditekuk ke sini, ini juga ditekuk, baru disolder. Oke, sudah kita tekuk, kita solder lagi. Disolder biar kenceng. Jadi dililit ke kawatnya yang besar. Ini yang lubangnya besar. Oke, kita tutup lagi. Jadi ini nanti yang ini kita kelotok, nanti nempel ke jendela ya, ke lubang jendela, ke pintu yang lubang. Ini juga sama, ke kayunya. Ini sudah jadi. Ini sekarang kita sambung yang sini nanti untuk ke pintu tadi, ke yang apa, yang lebar. Oke, kita tutup lagi. Ini yang main ya, anggap saja yang main. Sekarang kita balik, dan ini yang plus warna hijau. Maaf, tangannya pada kena lem. Nah, ini kita masukin ke lubang ini dulu. Oke, siap. Kita tutup lagi, kita kencengin. Nah, ini tadi, yang ini dari jendela ke pintu tadi untuk sambungannya nanti. Oke, sekarang ini sudah begini nanti posisinya. Maaf, bisa dilihat posisinya tuh, jendela yang sono nanti ke pintu, sambungan ke pintu, keram pintu kayak tadi ya, ditekuk. Kita percepat saja. Oke, ini sudah selesai. Ini yang utama ke mesin raket dan itu ya, dan sono yang ujung itu sambungan ke pintu tadi. Dan sekarang kita tes pakai tester apakah ada yang short. Kita tes apakah ada yang short konslet antara RAM yang nyamuk sama RAM yang besar.
tes dulu di skala ohm. Kita pencet di ohm aja. Oke. Kita ohm saja. Kalau begini konslet ya, bunyi. Kita coba. Aman, tidak ada yang konslet. Ya. Jadi antara RAM itu tidak ada yang konslet di kawat RAM nyamuk sama kawat yang besar. Oke. Sekarang ke utama. Ke raket nyamuk. Ya, ini yang paling utama. Kita lanjutkan. Oke, ini raket nyamuk yang sudah mati ya. Jadi mati itu jarang mesinnya rusak ya, paling di baterainya sudah kembung atau di sini ada yang konslet. Oke, kita copot saja. Oke, ini sudah saya lepas baut-bautnya. Ini sudah dilepas, kita singkirin dulu sini. Dan kita on kan dulu apakah hidup ya. Tidak nyala sama sekali lampunya, mati. Yang pertama-tama kita lepas dulu ini jalur ke casnya, ini kita lepas, kita buang. Begini saja. Oke. Ini jalur yang untuk ngecas ke listriknya kita copot. Sekarang tinggal kita baterainya. Ini baterainya nanti akan kita ganti dengan cas HP. Ya, cas HP itu 5 volt. Kalau baterainya ini sekitar 4 volt ya, tapi ini mungkin sudah rusak, nggak mau masuk. Kita kasih tanda dulu plusnya yang mana? Plusnya yang sebelah kanan, yang ini ya, yang merah. Kita tandain spidol dulu. Kita tandain spidol ini plus ya. Terus kita lepas dulu. Kita lepas baterainya ya, yes, yang penting sudah kita tandain. Ini yang min, ini yang plus. Sekarang akan kita coba pakai cas HP. Bentar. Ini cas HP-nya, cas HP kecil ya. Kalau untuk HP-HP sekarang udah nggak bisa masuk karena ampernya kecil. Dan ini adalah colokannya seperti di video sebelumnya ya. Kalau kabelnya 4, yang paling ujung sama yang paling ujung sini, yang tengah nggak dipakai. Kalau kabelnya 4, kabel data, yang tengah dipotong saja. Ini plus, ini min. Oke. Sekarang kita sambung ke plus tadi, yang mana? Plusnya yang ada tanda spidol. Yang ada tanda spidol adalah plus. Kita zoom dulu biar kelihatan. Ini plus. Dan yang ini min. Bisa dilihat. Kelihatan ya, jelas ya. Terus kita masukin ke sini. Kita nanti masukin ke sini. Ya. Ini plus min kabel cas, kita off kan dulu. Kita akan coba dulu ke colokan cas HP ini. Pakai ini apakah bisa nyala? Kita on kan dulu. Hati-hati. Oke. Apakah nyala? Bisa dilihat. Lampu nyala, tapi hati-hati nih nyobanya. Kita kecilin dulu biar kelihatan. Nah, kita tes pakai
obeng. Kita pencet ya. Kita pencet. Apakah masih bagus? Oke. Masih oke. Top. Sekarang kita cabut dulu. Terus kita masukin ke sini nanti buat ke cas HP-nya. Dan ini kita lepas nanti untuk ke RAM tadi. Ya, kita sambung kabel, kita lepas dulu untuk outputnya. Bentar, ini kita singkirkan dulu. Ini kita lepas. Ini bolak-balik nggak masalah ya, karena ini udah output. Tidak harus plus min, bolak-balik nggak masalah. Kita tetesin solder dulu. Oke. Sekarang tinggal cari kabel. Bentar. Kita lanjutkan. Ini kita lepas dulu ya. Ini kita singkirkan dulu. Bentar, suara tester otomatis mati. Nah, ini kabel. Kabel ini nanti untuk ke itu ram nyamuk ya. Yang lubang gede sama lubang ram nyamuk yang kecil. Ini masang bolak-balik bisa. Oke, kita solder dulu. Kita solder. Kita solder. Bolak-balik nggak masalah yang ini ya, karena ini output strom besar. Oke, kita tambahin timah. Udah, kita zoom biar kelihatan. Bentar ya, kelihatan. Ini kelihatan. Kita coba lagi, kita colok dan kita konsletin dari sini pakai obeng ya, tapi hati-hati ya. Anda nggak usah mencoba kalau di rumah, langsung di connect saja karena ini ada untuk cobaan. Kita on kan, harus hati-hati. Oke, udah nyala lampunya. Kita tes pakai obeng dulu. Mana obengnya tadi? Bentar. Oke, kita tes pakai obeng apakah. Oke. Top marko top. Sekarang kita cabut dulu. Bentar. Kita cabut dulu biar aman ya. Ini posisi di open dulu. Nah, sekarang yang jadi kendala adalah ini switch. Switch harus kita chamber, kita sambung ini. Jadi switchnya nggak pakai nanti. Nanti switchnya di stop kontak ada on off nya ya, kita pasang on off di stop kontak. Nanti misalnya begini, ini on off nya, jadi nggak makan strom di cas HP ya, sudah tak sediain di sono. Oke, kita singkirkan dulu switchnya saja. Ini yang switchnya ini dikonekin, disambung biar on terus nanti. Nah, begini saja.
Oke, sudah beres. Nih, kelihatan ya nyambung. Terus sekarang tinggal kita tutup ya. Ini kita potong aja. Ini ganggu, takut ada konslet. Ini yang kabel tengah ini nggak kepake. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kalau kabelnya isi 4, kabel data yang paling pinggir merah ini plus, yang biasanya hitam apa abu-abu ini main. Kalau kabelnya 4, kalau kabelnya 2 tinggal pasang saja. Kalau kabel data biasanya 4, kalau kabel biasa biasanya 2. Jas HP oke. Sekarang begini, kita selengkuikin gini biar enggak lepas. Bisa dilihat, kita lilit oke. Kita tutup kembali begini. Kita pasin dulu, terus kita baut. Oke, tinggal baut, selesai. Oke, ini sudah selesai, sudah kita baut. Sekarang kita akan coba dulu pakai yang panjang dulu ya, yang di pintu ya. Kita akan coba dulu. Ini yang kabelnya, nanti digabung ke yang itu. Ini coba satu-satu dulu. Bentar, kita tester dulu. Yang gede tadi belum di tester. Di skala ohm ya, kita pencet di sini. Nah, di skala ohm. Ini kalau konslet begini, kita tes apakah ada konslet. Tidak ada ya. Antara kawat yang gede, yang lubang besar sama lubang kecil, RAM tidak ada yang konslet ya, bisa dilihat. Oke, sekarang kita coba dulu. Nih, kita sambung ya, bisa bolak-balik kalau yang ini. Oke, tapi kita isolasi dulu ya, takut kesenggol. Harus safety, untuk nyoba juga harus safety. Kita isolasi dulu. Oke, sudah kita isolasi. Sekarang tinggal kita coba. Kita coba ini. Ini colok listrik, kita on kan, apakah nyala? Nyala ya. Jadi ini tidak konslet. Kalau konslet letek-letek, kita coba misalnya ada nyamuk. Nih. Oke. Nih. Ya. Oke. Ya, kecil. Oke, sekarang kita gabungin semua, bisa dilihat dari lubang jendela 2, terus ini lubang untuk pintu utama, sudah gabung semua. Dan kita coba apakah apinya besar. Untuk semua ini kita colok. Ya, udah nyala. Kita coba apakah ada apinya. Ya, kecil. Kecil. Ya, apinya kecil karena ruangannya terlalu lebar. Dan bagaimana mengatasinya? Kenapa nggak ada apinya? Ya, karena ini penampangnya sangat luas sekali. Beda sama raket nyamuk tadi, cuma kecil. Dan bagaimana caranya, saya akan coba tambahin ini kapasitor
ya. Saya tambahkan kapasitor. Kita tambahkan kapasitor 14 mikro 400 volt. Ya, itu masih nancep dan kita cabut dulu. Kita cabut, sudah kita cabut dan kita pasang di situ. Bentar. Bisa dilihat dari sini ke kapasitor ya, di paralel. Oke, kita colok, langsung kita coba. Ini sudah kita nyalakan dulu. Sudah nyala. Apakah ada apinya? Ada. Sekarang akan kita pasang zigzag ya. Jadi yang kawat lubang besar ini dapatnya nanti kawat yang lubang kecil, dan dari kawat yang lubang besar ini ketemu kawat lubang kecil lagi di zigzag ya. Kita sambung dulu dari zigzag sini, kita cabut dulu. Oke, kita zigzag dulu, kita balik kabelnya. Oke, jadi yang ini ke kabel hitam ya, di zigzag namanya, dan ini ke kabel ungu. Jadi lihat, ini di zigzag. Terus tinggal yang itu, yang ujung. Kita zigzag dulu. Zigzag itu min ketemu plus, plus ketemu min. Ya, ibaratnya begitu. Ya. Ya. Jadi ini cara kerjanya. Nanti biar balan. Yang ini dalam, nanti ketemu yang luar ini. Terus yang luar ini nanti ketemu yang dalam ini. Seterusnya. Jadi biar balan nanti setrumnya. Oke. Sekarang kita pasang kapasitor lagi. Kita pasang, kalau kapasitor bolak-balik nggak masalah. Oke, sudah kita pasang. Kita pakai tang dulu biar kenceng. Nanti kalau sudah oke baru disolder. Oke. Sekarang kita colok. Udah nyala. Bentar. Oke. Bisa dilihat apinya. Mantap. Oke. Jadi begitu pemasangannya. Di zigzag ya, yang lubang gede nanti ketemu yang rambak dalam yang kecil, dari lubang gede ini ketemu ram yang dalam kecil juga. Jadi di zigzag biar balance antara ini dan ini. Oke, kita coba lagi. Oke, kencang banget. Oke, mantap. Mantap. Oke. Jadi paham tadi pemasangannya di zigzag ya, supaya balance semuanya, karena ini RAM-nya banyak sekali ya, 3
lubang ya, banyak sekali untuk ram nyamuk pintu dan jendela. Jadi pemasangannya di zigzag tadi. Dari yang ini lubang gede ketemu yang paling dalam itu yang ram nyamuknya. Nah, dari ram yang gede ini ketemu juga ram yang dalam ini. Jadi seterusnya. Kita coba lagi. Oke. 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 Pintunya. Oke. Oke. Sekarang kita cabut, baru kita solder, terus kita pasang ke pintu dan jendela. Cabut dulu. Sekarang penyolderan, terus isolasi, baru pasang. Oke, sudah kita solder. Solder sudah. Itu juga sudah solder, tinggal isolasi dan kita pasang. Oke, jadi pemasangannya ini. Ini yang ram gede, bolongnya gede itu di luar ya. Di luar nanti ya. Dan ini kita copot dulu ini isolasinya, baru kita tempelin ke atas pintu. Tuh ya. Isolasinya yang dicopot yang ram gede aja, yang sini nggak usah. Oke, ini buat variasi. Sudah kita lepas double tipnya, tinggal tempel ya. Oke, sudah kepasang, tinggal dilus-lus saja, tapi harus dibersihin dulu ya. Ini tempat ininya harus dibersihin dulu biar lengket. Oke, sekarang tinggal kita pasang yang di jendela. Oke, ini sudah kita pasang ya, kelihatan. Ini yang di atas pintu, ini yang di atas jendela 2, dan ini kabelnya ini. Bisa dilihat agak jauh biar kelihatan tuh. Kita ke sini ya, itu kapasitornya 14 mikro tadi. Kita turun. Dan ini yang mesinnya tadi yang sudah kita ambil mesinnya. Dan ini cas HP. Bentar biar kelihatan ya. Ini cas HP, kita colok dulu. Dan ini saya kasih stop kontak ya, nyolok dari sebentar, nyolok dari sini ya, dari colokan. Saya kasih colokan yang ada on off nya, jadi nanti tinggal on off saja dari sini. Dan kita tes dulu. Nah, sudah hidup ya, nanti kita tes keluar, langsung kita praktekin. Tapi kita tes dulu ini apakah hemat listrik, berapa wattnya, pakai wattmeter ya. Bentar ya, masih baru. Nah, kita tes dulu berapa wattnya. Ini hanya untuk ngetes wattnya ya, kalau di rumah langsung dicolok ya. Wattnya berapa, belum makan strom, ini hanya 0,2 ya. Ini sudah nyala. Jadi kalau dipletekin ini, kalau itu hanya sekitar 1 watt 2 watt ya, ini 0,2 watt. Dan kita langsung keluar, akan kita coba. Ini sudah nyala. Kita coba konsletin pakai obeng, misalnya ada nyamuk, kita langsung keluar. Dari luar kita tes apakah percikan apinya kenceng. Oke, luar biasa. Sekarang kita ke jendela. Sekarang kita ke jendela nih. Kita tes dulu apakah top markotop. Wow, mantap bro. Sebelahnya woi,
Woi, nanti ada nyamuk nyangkut di situ langsung seketika ya. Seketika mate ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya, kita ke dalam lagi sebentar. Ntar kita ke dalam lagi ya. Wattnya tidak ada ya, kecil sekali wattnya, 0,2 watt ya, nggak makan strum sama sekali ya. Jadi saat misalnya sore tinggal nyalain dari sini ya. Jadi kesimpulannya, yang untuk pencetan ini di jumper ya, diaktifkan atau disambung, jadi nggak usah mencet-mencet lagi. Ini tinggal saklar ke atas, jadi ngaturnya dari sini. Jadi cara masangnya ya, disiksak dari ram yang gede, yang bolongannya gede, masuknya ke sini yang bolongan kecil, yang ram nyamuknya. Dari ram nyamuk ini ke gede lagi gitu. Jadi disiksak ya, supaya tadi balan dan apinya kenceng ya. Dan ini sangat aman, safety, karena ini di atas ya. Safety dari jangkauan anak-anak yang pertama, ini karena di atas lubang ventilasi. Dan yang kedua, ini sangat praktis, tidak ngecas raket nyamuk lagi ya. Memanfaatkan barang bekas jadi barang yang istimewa, dan ini paten. Bisa saya tambahin paku itu tadi di ujungnya ini biar kenceng. Oke, jadi pemasangannya begitu. Silakan mencoba, dan yang syarat utamanya ini harus dicek dulu, jangan sampai konslet antara yang bolong-bolong kecil dan yang bolong-bolong besar ini. Dan ini jangan kebalik, masang yang ram besar dari luar ya, karena nyamuknya dari luar. Kalau di raket nyamuk yang gede itu kanan kiri, karena ini untuk tidak untuk main badminton nyamuk ya. Ini kita pasang pakai yang sebelah saja, yang dari luar. Terima kasih, silakan mencoba. Dan ini kita buktikan apa adanya. Ini real, ide kreatif yang sangat mantap sekali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.